Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas pohon keputusan. Apa itu pohon keputusan? Yang pertama adalah pohon yang dalam analisis pemecahan masalah, pengambilan keputusan adalah pemetaan mengenai alternatif pemecahan masalah yang dapat diambil dari masalah tersebut. Pohon tersebut juga memperlihatkan faktor-faktor kemungkinan atau probabilitas yang akan mempengaruhi alternatif keputusan tersebut, serta dengan estimasi hasil akhir yang dapat bila kita mengetahui alternatif keputusan tersebut. Konsep dari pohon keputusan adalah mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan-aturan keputusan. Manfaat utama dari penggunaan pohon keputusan adalah kemampuan untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga pengambilan keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Pohon keputusan juga berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara jumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Pohon keputusan memadukan antara eksplorasi data dan pemodelan, sehingga sangat bagus sebagai langkah awal dalam proses pemodelan, bahkan ketika dijadikan sebagai model akhir dari beberapa teknik lain. Jadi pohon keputusan itu membuat kita lebih mudah dalam melihat seberapa kompleks data atau basis pengetahuan yang kita miliki, dan kita juga bisa melihat variabel input apa saja yang digunakan dan variabel target apa saja yang digunakan. Di sisi user gitu ya, atau di sisi pengembang itu lebih mudah juga melihat data basis pengetahuan jika dibentuk di dalam pohon keputusan. Kita langsung aja ke contoh. Contoh di sini kita menggunakan kasus hama tanaman, yaitu hama tanaman jahe dengan subdomain atau target outputnya, penyakitnya nanti layu bakteri, limpang busuk, dan bercak daun. Di sini ada tabel basis pengetahuan, yang dimana tabel tersebut berisi tentang gejala dari G01 sampai G018 dan 3 penyakit, layu bakteri, limpang busuk, dan bercak daun. Dan di sini ada contoh dari pohon keputusan tersebut. Bagaimana cara mendesain pohon keputusan ini? Cara yang pertama adalah kita memperhatikan dulu siapa yang menjadi target input tertinggi atau input tersebut dimiliki dari 3 penyakit tersebut. Kebetulan kita memiliki 3 penyakit, maka gejala yang dia berada di 3 penyakit tersebut. Jadi di sini kita lihat G01 ada di 3 penyakit dan ternyata tidak ada lagi, maka G01 menjadi node tertinggi atau target input tertinggi. Nah, jadi node di sini atau input di sini digambarkan dalam bentuk lingkaran, dan nanti untuk outputnya digambarkan dengan bentuk persegi panjang. Setelah kita mengetahui node tertinggi atau input tertingginya, maka kita tahap kedua adalah mencari gejala yang dimiliki tidak semua penyakit, tapi lebih dari 1 penyakit. Karena kita memiliki 3 penyakit, maka kita menurunkan gejala tersebut menjadi 2 penyakit. Jadi kalau teman-teman memiliki 5 penyakit, yang pertama adalah maka gejala tersebut bila ada di 5 penyakit diturunkan lagi, dari 4 penyakit diturunkan lagi 3 penyakit sampai 1 penyakit. Nah, di sini kita bisa lihat gejalanya hanya 3, maka tadi kita sudah menentukan node tertingginya G01, maka kita menurunkan gradenya jadi 2 penyakit. Nah, kita dapatkan di sini gejalanya G03 dan G04 serta G09 sampai G010. Maka kita harus menentukan nodes mana dulu yang mau kita catat terlebih dahulu, apakah G04 dan G03 atau G09 dan G010. Kita melihat dulu struktur gejala berdasarkan penyakitnya. Yang terdekat adalah
atau yang termudah adalah yaitu rimpang busuk. Kenapa? Karena G09 sampai G06 tidak ada penyeberangan. Kalau kita mengambil yang layobakteri, maka kita akan ada penyeberangan di sini di G01 sampai di G010, tetapi nanti juga digunakan di bercak daun. Maka yang kita ambil yang termudah dulu, yaitu di G01, lanjut G09, G010, dan seterusnya sampai di G016. Mungkin teman-teman juga bertanya kenapa nggak di G01, ini juga mudah ya, di G01 sampai di G010, karena akan ada penyeberangan tadi ya, saya sebutkan penyeberangan yaitu di G03 dan di G04 yang nanti membutuhkan proses dari layobakteri ini juga. Jadi kita ambil desain termudahnya karena tidak ada penyeberangan lagi di posisi sini ya. Nah, ini benar-benar bersih. Di sini ada di layobakteri di G09 sampai G10, kemungkinan besar untuk posisi di tengah nanti kita gunakan layobakteri. Nah, jadi kita ambil G01, G09, G10 sampai G016 dengan target output adalah penyakit 2 yaitu rimpang busuk. Selanjutnya, proses selanjutnya adalah yang termudah kedua. Kita lihat G01 sampai G010. Tadi kenapa alasannya tidak posisi P1 berada di subnode pertama, karena P01 nanti dibutuhkan untuk menjembatani ke P03 prosesnya seperti itu. Bisa juga sih kita pindah ke P01, tapi nanti prosesnya atau garisnya akan terlalu jelibet, maka desain pohon keputusan seperti ini yang paling kelihatan lebih simpel seperti itu. Dan nanti kita bisa lihat di sini G01, kalau untuk ini G01, G09, G010, bisa lanjut ke G03 sampai ke G08. Nah, kita bisa lihat di sini G03, G04. Kenapa di sini saya balik? Karena G03 dan G04 itu akan dibutuhkan di P3. Kalau di sini diletakkan G02, padahal si P3 tidak membutuhkan nodes G02. Jadi kalau kita lihat di sini G03, G04 langsung nyebrang G17, G18, dan targetnya adalah P3. Di sini juga saya memberikan garis yang berbeda. Jadi kalau untuk yang P01 itu gunakan garis biru, G01, G09, G10, G03, G04 sampai G08. Nah, itu untuk memudahkan seorang pengembang dalam membaca notes-nya dengan berdasarkan warna ya. Oh, ini ternyata warna biru itu untuk target untuk P01, nanti warna orange untuk target untuk P03. Nah, saya berikan kesimpulan. Jadi yang pertama adalah untuk menentukan siapa node tertinggi, maka kalian harus mengecek. Jika di sini diberikan contoh 3 penyakit, maka dicek terlebih dahulu gejala mana yang dia masuk ke dalam 3 penyakit tersebut. Jika sudah, maka kalian mengecek lagi yang kedua, gejala mana yang masuk ke 2 gejala tersebut. Kalau teman-teman memiliki kasus yang 5 gejala atau 10 penyakit, maka dalam 10 gejala tersebut dia masuk dalam 10 penyakit. Selanjutnya, proses selanjutnya 9 penyakit, 8 penyakit, sampai 1 penyakit. Seperti itu. Dan kalian juga dalam mendesain pohon keputusan tidak bisa dalam satu kali proses, bisa sampai berkali-kali proses untuk menentukan model yang paling tepat atau model akhir yang paling tepat, dan garisnya itu mudah dibaca atau mudah dihubungkan. Seperti ini. Dalam menentukan pohon keputusan seperti ini, karena tadi ada kita harus menentukan apakah layobakteri terlebih dahulu atau rimpang busuk terlebih dahulu, karena di posisi sini ada
perbedaan di gen 03 layu bakteri bercak daun, dan di sini ada layu bakteri dan limpong busuk. Nah, di sini juga kita lihat posisi termudahnya ada di dua ini. Yang pertama mungkin kita ketika kita ingin mendesain, kita pasti melihat di P01. Nah, tapi ketika awal kali saya mendesain, ternyata garisnya akan terlalu jelibet, berputar-putar, maka desain yang modal terbaik ketika 3 kali dalam membuat bahan keputusan, maka terdapatlah desain terbaik seperti ini. Seperti itu teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan bisa komen dan bisa tanyakan langsung di japri saya via email atau WhatsApp group. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Keep inspiring untuk semua. Di sini ada beberapa level seseorang ketika melakukan sesuatu. Yang pertama kita baca ada beban, wajib, butuh, syukur, dan suka. Dan teman-teman berada di posisi manakah sekarang gitu ya. Mungkin teman-teman yang pertama kali dalam belajar itu beban dan bisa jadi dari orang tua atau orang-orang sayang kita bahwa kita harus segera lulus, kamu harus belajar gitu ya agar kamu sukses ke depannya. Awal kali beban. Yang kedua, untuk menjadi sesuatu yang wajib. Kalau kita tidak ingin belajar, maka kita bisa jadi bodoh gitu ya, maka kita udah berpikir bahwa belajar itu jadi wajib. Yang ketiga adalah butuh. Apabila posisinya sudah kita merasakan kita harus belajar,